Hancur sudah masa kejayaan mafia impor. Strategi senyap Trisula Maut, Jokowi, Prabowo, dan Gibran membuat para mafia impor itu hancur total. Selama puluhan tahun, para mafia itu membuat kita menjadi bangsa yang bergantung pada asing. Indonesia tidak boleh mandiri. Namun, kini semua telah berubah. Indonesia telah bangkit. Oleh karena itu teman-teman, jangan mau terkena propaganda asing. Jangan mau ditakuti oleh narasi-narasi pesimis yang tidak ingin melihat Indonesia bangkit. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Gila bos, hari ini kita akan bongkar strategi senyap duet Maut Trisula yang bekerja diam-diam memberantas mafia impor, yang sudah menghisap habis darah bangsa ini selama berpuluh-puluh tahun. Dolar naik sengaja dijadiin racun tak berbau buat bikin bahan impor kemahalan dan gak laku. Kalau dipikir-pikir bos, strategi Maut Trisula ini bakal bikin Indonesia maju. Lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor dan ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor gas lagi. Saya kerja apa-apa, ya urusanmu. Kamu udah lama menikmati ini. Saya dibenci oleh maling-maling koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah. Nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak. Mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Kita ingin memastikan yang namanya masalah air, pupuk, bibit, masalah harga, mafia ini bisa terselesaikan. Banyak yang ngira rupiah melemah itu karena pemerintah gak becus kerja. Tapi pernah nggak lo mikir pakai otak sehat? Kalau pemerintah mau cari muka buat pemilu atau popularitas, gampang banget. Tinggal kuras cadangan devisa buat maksa rupiah menguat. Tapi kenapa istana tenang-tenang aja? Kenapa Jokowi tetap senyum, Prabowo santai keluar negeri, dan Gibran makin bergerak di bawah tanah? Jawabannya satu, pelemahan rupiah ini bukan musibah, tapi senjata rahasia yang sengaja dilepas buat membunuh bisnis mafia impor tanpa perlu perang terbuka. Yang lagi jantungan sekarang itu bukan kita yang makan mie instan di kosan, tapi bos-bos besar yang keran duit haramnya mau mampet total. Mau tahu gimana Trisula Maut ini bekerja di luar nalar para pengamat ekonomi? Simak video ini sampai akhir dan bongkar isi pikiran lo di komentar. Sebelum kita bongkar lebih dalam dan tunjuk hidung siapa sebenarnya yang selama ini ngisap darah kita, gue minta satu hal. Ini bukan cuma soal video, ini soal kesadaran kita sebagai bangsa. Kalau lo ngerasa capek sama harga-harga yang makin gila, capek lihat mafia impor menang terus, dan bosan lihat pejabat kita cuma bisa janji tanpa solusi, klik tombol like sekarang, subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan jadi penonton yang bisu. Video ini bakal kita jadiin panggung buat bersatu melawan narasi mereka yang mau kita tetap jadi budak asing. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, ke tongkrongan, biar makin banyak yang sadar dan gak gampang dibegoin. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar, lo dari daerah mana? Gue pengen lihat seberapa besar kekuatan kita kalau rakyat kecil dari seluruh pelosok Indonesia bersatu buat ngelawan ketidakadilan ini. Oke, kalau sudah siap buat melek dan berani, mari kita mulai pembongkaran yang pertama. Kita mulai dari logika paling mendasar yang dihancurkan oleh ketakutan publik tiap kali dolar naik. Siapa yang pertama kali teriak paling kencang? Siapa lagi kalau bukan orang kota, elit Jakarta, dan para pengusaha yang bisnisnya cuma modal kertas lisensi impor? Mereka teriak seolah-olah besok pagi dunia kiamat. Bumi berguncang, dan kita semua bakal mati kelaparan. Tapi coba main agak jauh dikit dari gemerlapnya mal-mal mewah di kota besar. Masuk ke kampung-kampung, ke pelosok desa, ke tempat di mana petani kita lagi bermandikan keringat nyangkul di sawah atau peternak lagi sibuk ngasih makan ayamnya. Kalau lo tanya ke Pak Joko atau petani lain di desa, Pak, tahukah dak kalau dolar hari ini tembus belasan atau puluh ribuan? Pak Joko paling cuma bakal garuk-garuk kepala yang gak gatal sambil nanya balik, dolar itu makanan apa mas? Hubungannya sama harga gabah saya apa?
Disinilah letak distorsi atau pembobolan logika terbesar yang dialami bangsa kita selama ini. Ada konflik persepsi yang sangat nyata antara ketakutan semu elit kota melawan realitas asli rakyat desa. Orang kota mengira kalau dolar naik, semua orang dari Sabang sampai Merauke bakal otomatis mati kelaparan. Tapi padahal buat rakyat kecil yang makannya nasi dari beras lokal, lauknya tahu dan tempe yang dibikin sama tetangga sebelah, sayurnya metik sendiri di kebun belakang rumah, dolar mau naik sampai ke langit ketujuh pun kagak bakal ngaruh secara langsung ke piring makan mereka. Mereka tetap bisa makan, tetap bisa hidup, dan tetap bisa ketawa-tawa di pos ronda tanpa perlu pusing mikirin kebijakan Bank Sentral Amerika. Lalu kenapa dolar naik ini malah disebut sebagai senjata rahasia? Mari kita pakai logika warung kopi, gak usah pakai rumus ekonomi tingkat dewa yang bikin botak dan pusing 7 keliling. Selama puluhan tahun, penyakit kronis Indonesia itu cuma satu, kecanduan impor. Kita ini tinggal di negara yang tanahnya sangat subur. Tongkat kayu aja ditanam bisa jadi tanaman. Tapi anehnya, apa-apa kita mesti impor. Beras impor, garam impor, kedelai impor, bahkan sampai cangkul sama bawang putih aja kita mesti datengin dari luar negeri. Gila kagak? Kenapa bisa terjadi? Karena selama dolarnya murah dan rupiahnya dipaksain kuat, mafia impor ini dimanjain habis-habisan. Buat mereka ngapain repot-repot ngembangin petani lokal? Ngapain capek-capek nanam modal buat bikin pabrik di dalam negeri? Lebih gampang, lebih instan, dan tentunya lebih cepat kaya kalau mereka tinggal telepon relasi mereka di luar negeri, beli barang pakai dolar murah, masukin ke Indonesia, lalu jual ke rakyat dengan harga yang ngerusak harga pasar lokal. Akibatnya, petani kita mati kutu dan produk lokal gulung tikar karena kalah murah sama barang impor. Tapi sekarang, bayangkan situasinya dibalik oleh alam dan strategi. Dolar sengaja dibiarkan naik dan melambung tinggi. Apa yang terjadi sama lingkaran setan para importir ini? Logikanya sangat simpel. Impor jadi luar biasa mahal. Kalau dulu mereka beli barang dari luar negeri modal $1 cuma butuh ngeluarin sekian ribu rupiah, sekarang mereka harus nombok berkali-kali lipat lebih banyak untuk barang yang sama. Begitu barang impor itu nyampe di pelabuhan Indonesia, harganya udah jadi selangit dan gak masuk akal lagi buat dijual ke pasar. Kalau mereka maksain jual mahal, gak bakal ada rakyat yang mau beli. Kalau mereka nekat jual murah, mereka nombok alias bangkrut. Nah, disinilah kejeniusan skema maut ini bekerja secara otomatis tanpa pemerintah harus kelihatan kejam. Kenaikan dolar itu ibarat racun tak berbau yang diselipin ke dalam sistem bisnis para mafia impor, bikin bisnis mereka nggak lagi menguntungkan. Titik. Teman-teman, ini semua adalah strategi jitu untuk menghancurkan bisnis para mafia impor yang sudah puluhan tahun bikin petani kita miskin. Teman-teman, pilihannya sekarang cuma dua. Kita mau rupiah kelihatan kuat, tapi negara kita cuma jadi tempat sampah barang-barang dari luar negeri, atau kita rela hidup agak susah dan hemat dulu sementara waktu demi punya barang dan pangan buatan kita sendiri. Gimana teman-teman? Silakan berkomentar. Indonesia berdikari. Yuk kita simak lagi. Begitu keran impor ini tersumbat karena dolarnya kemahalan, otomatis pasar di dalam negeri bakal mengalami kekosongan barang luar. Nah, siapa yang bakal ngisi kekosongan itu? Ya jelas produk lokal kita sendiri. Ketika buah-buahan impor harganya jadi nggak ngotak, orang bakal balik beli pisang, pepaya, dan mangga dari petani lokal. Ketika barang-barang pabrikan asing harganya melejit tinggi, industri kecil menengah atau IKM kita di daerah-daerah punya kesempatan emas buat bernapas, unjuk gigi, dan menaikkan omzet mereka karena harga produk lokal jadi jauh lebih murah dan kompetitif. Kenaikan dolar ini, kalau lu lihat pakai kacamata yang benar dan jujur, sebenarnya adalah bentuk proteksi ekonomi alami buat rakyat kecil. Ini adalah gerakan serangan balik dari desa ke kota. Selama puluhan tahun, uang berputar cuma di Jakarta dan kota-kota besar, mentok di tangan para oligarki impor yang hobi foya-foya. Begitu skema ini berjalan, uang dipaksa berputar ke daerah-daerah, mengalir langsung ke kantong-kantong petani, peternak, dan pengrajin lokal yang selama ini selalu tersisih dan terpinggirkan. Jadi, kalau besok lu lihat ada pengamat ekonomi di TV nangis-nangis Bombay karena rupiah melemah, senyumin aja. Lu harus tahu di dalam hati lu yang paling dalam, yang lagi nangis itu sebenarnya bukan mikirin nasib rakyat kecil,
tapi lagi meratapi nasib bos-bos mereka para mafia impor yang sebentar lagi keran duit haramnya bakal mampet total dan gulung tikar. Gue tahu apa yang ada di pikiran lo sekarang. Ah, lu terlalu menyederhanakan masalah. Mana mungkin pemerintah sengaja ngebiarin dolar naik kalau kagak ada koordinasi? Justru itu poin utamanya. Disinilah kita bedah konsep gerakan 3 dimensi yang simetris, sistematis, dan mematikan. Sinergi antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran ini menciptakan 3 mata tombak yang menusuk jantung mafia impor dari 3 arah berbeda tanpa mereka sadari sama sekali. Mari kita pretelin satu-satu mata tombak ini biar lo paham polanya dengan jelas. Mata tombak yang pertama adalah tekanan dari luar ekosistem yang sifatnya makro. Pemerintah kita sekarang nggak perlu capek-capek bikin undang-undang baru buat ngelarang impor yang ujung-ujungnya bisa diprotes sama Organisasi Perdagangan Dunia atau digugat sama negara-negara asing. Kagak usah capek. Birokrasinya lama, penuh kong-kali-kong pula di parlemen. Cukup pakai mekanisme pasar dunia. Ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunga mereka, ya sudah biarkan saja rupiah menyesuaikan secara alami. Tekanan kurs ini malah dimanfaatkan jadi filter alami. Mafia impor yang mentalnya cuma calo dan gak punya fundamental bisnis yang kuat bakal langsung rontok di fase pertama ini, karena kekurangan modal buat nebus barang impor yang harganya udah nggak masuk akal. Sembari mata tombak pertama bikin mafia impor kelimpungan di luar, Jokowi dari dalam istana menancapkan mata tombak kedua, yaitu kebijakan struktural. Lu lihat nggak gimana masifnya pembangunan infrastruktur selama ini? Tol laut, bendungan di mana-mana. Jalan tol Transpulau itu bukan cuma buat gagah-gagahan biar kelihatan kerja. Itu tujuannya buat memotong jalur logistik di dalam negeri. Dulu, ongkos kirim jeruk dari Medan ke Jakarta itu jauh lebih mahal daripada ongkos kirim jeruk dari Cina ke Jakarta. Kan gendeng. Kenapa bisa gitu? Karena infrastruktur kita hancur-hancuran dulu. Tapi sekarang, begitu infrastruktur beres, jalur logistik domestik jadi murah dan cepat. Ditambah lagi, kebijakan pembatasan barang masuk diperketat lewat regulasi teknis di bea cukai, aturan barang bawaan diatur, dan pelabuhan-pelabuhan tikus diawasin ketat pakai teknologi. Jadi, ketika para importir ini udah pusing gara-gara dolar mahal, mereka mau selundupin barang lewat jalur belakang pun pintunya udah digembok rapat sama kebijakan pemerintah. Mereka benar-benar dikepung dari segala penjuru. Lalu, masuk ke mata tombak ketiga yang paling halus tapi paling mematikan, yang sekarang lagi dimotori oleh representasi anak muda lewat gerakan Gibran. Ini soal mengubah pola pikir kolektif bangsa dan menggeser opini publik. Dulu, bangga banget kita kalau pakai barang impor, makan buah impor, atau pakai produk luar negeri karena dianggap keren dan berkelas. Tapi sekarang, polanya dibalik total lewat gerakan Bangga Buatan Indonesia yang digelorakan secara masif di media sosial lewat algoritma digital. Anak-anak muda zaman sekarang justru mulai bangga pakai brand lokal, sepatu lokal, baju lokal, sampai kopi lokal. Gibran dengan gaya santainya sering kedapatan pakai sepatu buatan anak bangsa, nonton konser pakai kaos lokal, atau motoran pakai motor modifikasi lokal. Itu bukan cuma gimmick politik. Bos, itu adalah pesan terselubung, sebuah instruksi tanpa kata kepada anak muda zaman sekarang bahwa keren itu kalau lo mandiri, bukan kalau lo jadi budak produk asing. Ketika opini publik bergeser, pasar buat mafia impor otomatis lenyap dari bawah kaki mereka. Barang impor udah belinya mahal gara-gara dolar. Mau diselundupin susah gara-gara kebijakan ketat. Pas sampai di pasar kagak ada yang mau beli karena rakyat udah emoh dan lebih milih produk lokal. Mampus kagak lu kalau jadi mafia impor? Sekarang mari kita buka-bukaan dan serang langsung ke intinya. Siapa sih yang sebenarnya panik setengah mati waktu dolar naik? Apakah lu para buruh pabrik, ojek online, atau para mahasiswa yang makannya masih mie instan di kosan? Kagak. Bos. Yang panik itu bukan kita-kita yang ada di bawah ini. Yang lagi jantungan sampai bolak-balik ke dokter spesialis itu adalah mereka para importir besar, pemain komoditas global, dan kaum elit yang gaya hidupnya terbiasa dimanjain barang impor murah. Mari kita sindir dikit kaum elit kita yang terhormat ini. Mereka ini kalau belum makan apel yang ada stiker dari Washington, belum merasa jadi manusia modern. Kalau belum minum kopi yang bijinya diterbangin langsung dari Italia, ngerasa harinya belum sah. Mereka yang terbiasa pelesiran ke luar negeri, belanja tas branded di Paris pakai kartu kredit. Sekarang begitu dolar naik langsung megap-megap karena tagihannya bikin dompet mereka jebol. Lalu mereka teriak di media, "Wah krisis!
Wah, ekonomi hancur. Hancur dengkulmu. Yang hancur itu bukan ekonomi Indonesia, tapi gaya hidup hedonis lo yang sok kebarat-baratan itu. Mari kita bandingkan dengan realitas di akar rumput. Petani kita di sawah, peternak ayam di kampung, pedagang sayur keliling, buat mereka kenaikan dolar ini dalam jangka panjang adalah berkah tersembunyi yang luar biasa. Kenapa? Selama ini petani bawang kita di Brebes sering nangis darah karena setiap kali mau panen, pasar tiba-tiba dibanjiri sama bawang putih atau bawang merah impor dari negara tetangga yang harganya dihancurin di bawah modal petani kita. Akibatnya apa? Hasil panen petani kita dibuang ke jalanan karena kagak ada yang mau beli dengan harga layak. Tapi sekarang, ketika dolar naik, importir bakal mikir 1000 kali mau masukin bawang luar negeri, karena harganya nggak bakal bisa bersaing sama bawang Brebes. Mau nggak mau, pasar beralih total ke hasil bumi dalam negeri. Harga jual di tingkat petani merangkak naik ke angka yang lebih manusiawi. Petani punya duit, bisa nyekolahin anaknya, bisa beli pupuk tanpa harus ngutang ke tengkulak. Pedagang bakso keliling yang dagingnya pakai daging sapi lokal juga nggak bakal terlalu pusing dibanding restoran steak bintang 5 di Mall Jakarta yang dagingnya harus diterbangin segar dari Australia. Restoran mewah itu terpaksa naikin harga sampai pelanggannya kabur. Sementara abang bakso lokal tetap bisa jualan dengan harga bersahabat karena sapinya dipelihara sama peternak di Boyolali atau NTT. Jadi kalau ada yang nanya yang teriak krisis itu siapa sebenarnya? Jawabannya jelas. Mereka yang selama ini kenyang dari hasil keringat bangsa lain dan malas memajukan bangsa sendiri. Mereka panik karena zona nyaman mereka sebagai maklar asing mulai diusik oleh keberanian pemerintah kita saat ini. Kedaulatan ekonomi itu emang mahal harganya, bos, dan yang disuruh bayar pertama kali lewat skema dolar naik ini adalah kaum borjuis kota, bukan rakyat kecil di desa. Inilah jembatan logika yang menghubungkan apa yang sudah sukses dilakukan kemarin dengan apa yang sedang dikerjakan hari ini untuk masa depan, yaitu soal hilirisasi. Selama ini kalau lo dengar kata hilirisasi, apa yang langsung muncul di otak lo? Pasti nikel, bauksit, tembaga, atau industri berat korporasi besar di level makro. Tapi sadar kagak lo, kalau hilirisasi tambang itu baru langkah awal, baru babak pemanasan. Tujuan sejati dari kedaulatan sebuah bangsa itu letaknya bukan di bawah tanah, tapi di atas piring makan rakyatnya. Dari nikel, sekarang kita bergerak menuju perut. Hilirisasi total di sektor pangan. Indonesia ini dinobatkan sebagai salah satu negara dengan tanah paling subur di muka bumi. Pangan itu soal hidup matinya sebuah bangsa. Tapi ironisnya, selama puluhan tahun setelah merdeka kita dibuat bertekuk lutut di hadapan negara lain cuma buat urusan isi perut. Contoh yang paling gila adalah gandum. Kita kagak punya pohon gandum di sini karena iklimnya beda. Tapi kita salah satu konsumen gandum terbesar di dunia. Mie instan yang lo makan tiap malam pas dompet tipis, roti pas sarapan, gorengan di pinggir jalan, semuanya itu bahan bakunya dari gandum impor. Kita ketergantungan setengah mati sama pasokan luar negeri. Begitu di sana ada perang, kita di sini yang kelaparan karena harga bahan baku naik. Ini kan konyol. Belum lagi soal kedelai. Tahu tempe itu makanan wajib rakyat dari Sabang sampai Merauke. Tapi mayoritas kedelainya impor dari Amerika Serikat. Bayangin, harga lauk paling merakyat di Indonesia ditentukan oleh bursa komoditas di Chicago. Di mana harga diri kita sebagai bangsa? Inilah yang sedang dihantam oleh duet Prabowo-Gibran sebagai penerus estafet dari Jokowi. Mereka sadar hilirisasi pangan itu harga mati. Caranya mirip dengan nikel dulu. Kalau dulu nikel mentah dilarang ekspor dan dipaksa bikin smelter di dalam negeri, di sektor pangan tujuannya adalah substitusi impor. Lewat program kemandirian pangan yang selama ini sering dinyinyirin sama pengamat bayaran asing, pemerintah lagi mati-matian bangun basis mandiri. Kita nggak bisa nanam gandum? Ya sudah, riset digenjot buat bikin tepung dari singkong, dari sagu, dari sorghum yang melimpah ruah di tanah kita sendiri. Tepung lokal ini dimasukin ke industri makanan buat ngegantiin posisi gandum impor. Begitu juga dengan kedelai. Ketika impor mahal, petani kita dikasih modal, dikasih teknologi benih unggul, dan tanah-tanah terlantar dipaksa buat ditanami kedelai lokal dengan jaminan harga beli yang tinggi dari pemerintah melalui Bulog. Ini adalah pertempuran harga diri. Bos, kedaulatan sejati itu adalah ketika negara lain kagak bisa ngancem kita pakai urusan isi perut. Kita nggak bisa didekte sama asing cuma karena kita takut nggak dikasih makan sama mereka.
Momen ketika dolar naik inilah waktu yang paling tepat buat mempercepat proses itu. Ketika barang luar mahal, enggak ada pilihan lain buat industri selain melirik bahan baku lokal, hasil hilirisasi pangan dalam negeri. Kejam, iya, bagi asing dan mafianya, tapi menyelamatkan bagi masa depan anak cucu kita. Inilah suara hati kita, jeritan yang sudah puluhan tahun tertahan di tenggorokan rakyat kecil. Kita semua yang berkumpul di sini, dari Sabang sampai Merauke, dari abang ojek online yang narik di bawah terik matahari, buruh pabrik yang memeras keringat sampai malam, hingga Pak Joko dan jutaan petani yang tangannya kapalan mencangkul sawah demi menyuapi negeri ini, kita punya satu harapan yang sama besar, satu impian yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tumpas habis para mafia pengkhianat bangsa dan bersihkan bumi pertiwi dari kutu-kutu busuk korupsi. Puluhan tahun kita hidup di tanah yang katanya tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Tanah kita subur, laut kita luas, kandungan buminya melimpah ruah sampai negara-negara asing selalu melirik dengan mata serakah. Tapi apa kenyataannya? Selama berpuluh-puluh tahun itu juga, kita seperti ayam yang mati kelaparan di atas lumbung padi. Kenapa? Karena ada sekelompok manusia tak berhati, segerombolan makelar, dan tikus-tikus berdasi yang tega mengisap darah bangsanya sendiri demi memperkaya diri dan 7 turunan mereka. Harapan besar rakyat, eksekusi mati gurita mafia tanpa pandang bulu. Harapan kami, rakyat Indonesia, sudah bulat. Kami tidak butuh lagi sekadar janji manis di atas panggung politik, atau retorika pejabat yang muter-muter kayak komedi putar tapi kagak ada isinya. Kami ingin melihat gurita mafia yang selama ini menguasai hajat hidup orang banyak dipotong kaki tangannya sampai ke akar-akarnya. Bayangkan perihnya hati rakyat kecil. Petani bawang di Brebes, petani padi di Cianjur, petani kedelai di pelosok daerah, mereka modal sendiri, utang sana-sini buat beli pupuk, merawat tanaman siang malam, tapi pas mau panen, harganya dijatuhkan sepihak karena pasar sengaja dibanjiri barang impor. Siapa yang untung? Bukan rakyat, bukan konsumen, tapi lingkaran setan para mafia impor yang cuma modal kertas lisensi dan telepon relasi di luar negeri. Mereka kenyang di atas penderitaan dan tangisan darah para petani kita. Ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah penindasan sistematis terhadap rakyat kecil. Oleh karena itu, harapan terbesar kami adalah melihat Indonesia benar-benar bersih dan bebas dari mafia, apapun bentuknya. Berantas mafia pangan, jangan biarkan isi perut rakyat Indonesia ditentukan oleh bursa komoditas di Chicago atau kemauan negara lain. Tumpas para spekulan yang suka menimbun beras, mempermainkan harga minyak goreng, dan mencekik nasib peternak serta petani lokal. Sikat mafia tambang dan energi kekayaan alam di dalam bumi Indonesia adalah hak mutlak rakyat, sesuai amanat konstitusi. Kami ingin melihat tidak ada lagi penyelundupan ilegal, tidak ada lagi kong-kali-kong izin tambang di bawah meja yang hanya menguntungkan oligarki dan menyisakan kerusakan lingkungan bagi warga lokal. Hancurkan birokrasi korup, bersihkan lembaga-lembaga negara dari oknum pejabat yang mentalnya masih calo. Pejabat yang digaji pakai uang pajak rakyat, tapi justru menjadi pelayan bagi kepentingan asing dan para pengusaha hitam. Kami memimpikan sebuah hari di mana hukum di Indonesia tajam ke atas, setajam-tajamnya, tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa di belakang mereka. Jika mereka terbukti mengisap kekayaan negara dan menindas rakyat kecil, miskinkan mereka, penjarakan di tempat paling terpencil, dan cabut seluruh hak politiknya agar tidak ada lagi ruang bagi pengkhianat di negeri ini. Kami ingin Indonesia yang merdeka seutuhnya, merdeka dari ketergantungan asing, merdeka dari rasa takut akan kelangkaan pangan, dan merdeka dari cengkeraman korupsi. Pujian setinggi-tingginya untuk para pemimpin yang tulus bekerja. Di tengah badai dan kepungan para mafia yang tidak suka kenyamanannya diusik, kami melihat secercah harapan. Kami melihat ada pemimpin-pemimpin yang tidak silau oleh popularitas jangka pendek. Pemimpin yang rela mengambil keputusan pahit dan tidak populer demi menyelamatkan masa depan anak cucu kita. Untuk beliau-beliau yang saat ini berdiri tegak di garis depan, yang memegang kendali kepemimpinan dengan mental baja, Presiden Joko Widodo sebagai arsitek fondasi infrastruktur, Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai benteng pelindung kedaulatan bangsa, dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai penggerak masa depan anak muda. Kami haturkan rasa hormat dan pujian setinggi-tingginya. Menjadi pemimpin di negara sebesar Indonesia, dengan tantangan geopolitik dunia yang sedang membara, bukanlah perkara mudah. Apalagi ketika kalian berani mengusik zona nyaman para raksasa ekonomi dan mafia yang sudah puluhan tahun mengakar.
Di saat pengamat ekonomi di TV mainstream memasang muka panik dan mencaci maki kebijakan kurs atau hilirisasi, kalian tetap tenang. Keteguhan hati seperti inilah yang kami butuhkan. Pujian untuk keberanian hilirisasi. Terima kasih karena telah berani berkata, tidak, pada dikte negara-negara barat. Saat nikel kita dilarang diekspor mentah, Indonesia digugat di WTO, ditekan dari segala arah, tapi pemerintah tetap maju, memaksa pembangunan smelter di dalam negeri agar nilai tambahnya masuk ke kas negara dan menciptakan lapangan kerja bagi anak bangsa. Dan sekarang, keberanian itu dilanjutkan ke sektor pangan. Itu adalah bukti nyata dari sebuah harga diri bangsa yang tidak bisa dibeli dengan dolar. Pujian untuk ketulusan membangun daerah. Terima kasih, karena tidak lagi membangun dengan cara Jakarta sentris. Jalan tol yang menyambung pulau-pulau, bendungan yang mengairi sawah-sawah di pelosok, tol laut yang memangkas ongkos logistik. Semua itu adalah bukti nyata bahwa kalian memikirkan nasib rakyat yang ada di daerah, bukan cuma menyenangkan elit yang ada di kota besar. Pujian untuk visi masa depan. Terima kasih, karena telah menanamkan rasa bangga pada produk buatan sendiri di jiwa anak-anak muda. Mengubah pola pikir bangsa yang tadinya bermental, budak produk asing, menjadi bangsa yang bangga dengan brand lokal, sepatu lokal, dan karya anak bangsa sendiri. Kalian adalah contoh nyata dari pemimpin yang sadar bahwa kedaulatan itu tidak bisa diraih dengan cara instan atau sekadar memanjakan rakyat dengan kesenangan palsu. Kalian memilih memberikan obat pahit berupa detoksifikasi ekonomi agar tubuh bangsa ini sembuh total dari penyakit ketergantungan asing. Meskipun kalian harus menerima cacian dan fitnah dari mereka yang otaknya hanya sampai di permukaan berita harian. Doa tulus dari akar rumput untuk para pejuang bangsa. Maka dari itu, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami tidak akan membiarkan kalian berjuang sendirian. Di setiap sujud malam para petani, di setiap helaan napas lelah para pekerja di jalanan, ada doa yang terus mengalir untuk keselamatan dan kekuatan kalian. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jagalah para pemimpin kami yang tulus dan ikhlas bekerja untuk kemaslahatan rakyat kecil. Berikanlah kesehatan yang sempurna kepada beliau-beliau. Jagalah fisik dan pikiran mereka agar selalu prima dalam memimpin bangsa yang besar ini. Karuniakanlah kepada mereka umur yang panjang, ketabahan yang tak terbatas, dan keberanian yang semakin menyala-nyala untuk menumpas setiap kejahatan mafia dan korupsi di negeri ini. Lindungilah mereka dari segala tipu daya, fitnah, dan makar orang-orang jahat yang ingin merusak masa depan Indonesia. Ya Tuhan, satukanlah hati kami sebagai rakyat untuk berdiri di belakang mereka, berbaris dengan keyakinan yang sama, menahan rasa perih sementara demi meraih fajar kejayaan Indonesia emas di masa depan. Berkahilah tanah air kami, dan jadikanlah Indonesia bangsa yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di mata dunia. Beliau-beliau yang terhormat, tetaplah melangkah dengan tegap. Jangan pernah mundur satu jengkal pun di hadapan para mafia dan pengkhianat bangsa. Suara-suara bising di luar sana yang mencoba menggemboskan perjuangan ini, hanyalah angin lalu dari mereka yang ketakutan kehilangan sekeping keuntungan haramnya. Kami, rakyat kecil di akar rumput, siap menjadi benteng hidup, siap menahan rasa sakit dari proses pembersihan ini, asalkan ujungnya adalah kemerdekaan ekonomi yang hakiki bagi anak cucu kami. Tetaplah sehat, tetaplah teguh, dan teruslah bekerja dengan hati yang tulus. Kami bersamamu. Merdeka. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak sejauh ini. Gimana pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar dengan cara yang bijak, dengan kata-kata yang sopan teman-teman. Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol santai sambil ngopi. Oke teman-teman, kalau kita melihat berita di TV atau di media sosial, respon pertama saat tahu dolar naik pasti kita panik. Bayangan kita harga-harga bakal mahal dan ekonomi kita mau bangkrut, Indonesia gelap, dan macam-macam. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang lain, kenaikan dolar ini sebenarnya bisa jadi jebakan Batman yang sengaja dipasang pemerintah untuk menyelamatkan nasib orang kecil, nasib petani, nasib nelayan. Logikanya sederhana teman-teman. Selama ini, negara kita
terlalu manja dengan barang impor. Mulai dari buah-buahan, dari baju, dari gadget, bahkan sampai urusan isi perut seperti kedelai untuk tahu dan tempe, seperti gandum untuk mie instan. Semuanya kita beli dari luar negeri, atau bahasa lainnya kita impor. Itu teman-teman, kita selama ini tuh manja. Bangsa Indonesia, negara yang sangat besar dan kaya raya, menjadi bangsa yang manja dan bergantung pada asing. Ini kenapa? Karena dulu dolarnya murah. Jadi para bos importer itu, mafia impor, lebih suka beli barang dari luar negeri daripada repot-repot membina petani atau pabrik lokal. Akibatnya apa teman-teman? Barang lokal kalah murah dan petani kita sendiri yang menjerit karena hasil panennya itu tidak ada yang mau beli. Itu teman-teman. Bayangkan, dulu pernah ketika Indonesia sedang panen raya, tiba-tiba masuk beras dari luar bertonton, berjuta-juta ton, dan harganya itu lebih murah, dan itu membunuh petani kita teman-teman. Bayangkan, dan para mafia ini gak mau repot-repot untuk mendidik putra-putra bangsa, anak-anak bangsa, gak mau berinovasi. Karena apa? Lebih menguntungkan impor. Itu teman-teman. Nah, ketika dolar dibiarkan naik, keadaannya jadi berbalik 180 derajat teman-teman. Barang impor jadi mahal luar biasa. Para mafia impor tidak bisa lagi seenaknya memasukkan barang dari luar negeri karena modalnya sudah kemahalan. Terus gini teman-teman, kalau mereka nekat jual mahal, masyarakat tidak akan kuat beli. Terus produk lokal jadi pahlawan. Karena barang impornya berkurang dan barang impornya jadi mahal, mau tidak mau pasar akan melirik ke hasil bumi kita sendiri. Bawang lokal, buah-buahan lokal, sepatu buatan anak bangsa, semuanya jadi laku. Karena kenapa? Karena harganya lebih masuk akal. Itu teman-teman. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh narasi-narasi pesimis yang ingin Indonesia selalu menjadi pembeli, yang tidak ingin melihat Indonesia bangkit, yang tidak ingin Indonesia menjadi mandiri teman-teman. Karena apa? Karena Indonesia itu masyarakatnya, rakyatnya sangat banyak. Bangsa-bangsa asing itu ingin Indonesia hanya menjadi pasar. Negara mereka yang buat, nanti dijual di sini. Dijual di sini, uangnya dibawa ke mereka. Nanti yang sejahtera mereka, kita hanya menjadi konsumen. Teman-teman, strategi ini adalah strategi terbaik menurut saya. Tapi memang perlu kita sadari, ini seperti kita sedang minum obat yang rasanya sangat pahit. Karena efek sampingnya, sebagian harga barang di kota-kota besar memang akan naik dan membuat gaya hidup mewah jadi terganggu. Kalau rakyat-rakyat kota, masyarakat kota yang sudah terbiasa hidup mewah, pasti terganggu teman-teman. Tapi kalau warga desa, rakyat desa itu masih bisa bertahan. Karena apa? Karena nanti dia akan membeli semua produk dalam negeri. Nggak perlu beli buah-buahan dari luar. Beli aja buah-buahan dari petani lokal. Tidak perlu membeli kaos yang merek luar. Beli aja kaos buatan lokal, brand lokal gitu teman-teman. Tapi ini adalah protes detox. Memang pahit teman-teman, tapi ini detox agar Indonesia bersih dari ketergantungan dengan negara lain. Teman-teman, kedaulatan sebuah negara itu bukan cuma soal punya tank atau tentara yang banyak, tapi
Kedaulatan negara itu tergantung juga pada kemandirian pangannya, teman-teman. Bangsa yang akan bertahan, bangsa yang rakyatnya bisa makan. Jika pangan saja kita bergantung pada bangsa lain, bagaimana kita akan bertahan, teman-teman? Jadi, melemahnya rupiah ini memang pahit di awal, tapi bukan tanda-tanda kiamat. Ini merupakan strategi jitu untuk membuat para mafia impor hancur total dan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang mau berinovasi, bukan bangsa yang manja, yang dikit-dikit impor, dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Bayangkan, teman-teman, kalau kita pikir pakai logika, bangsa Indonesia yang tanahnya sangat luas, tanahnya sangat subur, tapi kenapa selama puluhan tahun kita selalu impor beras, selama puluhan tahun kita selalu impor gandum, selama puluhan tahun kita selalu impor jagung, selama puluhan tahun kita selalu impor kedelai. Padahal negara Indonesia sangat luas. Indonesia impor ke Thailand beras, kan nggak masuk akal, teman-teman. Negara kita itu sangat luas. Andaikan semuanya bisa diatur dan digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat, pasti negara kita menjadi negara yang paling kaya di dunia. Indonesia bak surga, teman-teman. Apapun ada di sini. Kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang tua. Peradaban kita peradaban tua, teman-teman. Masa sekarang kita pangan aja impor, urusan perut aja kita impor? Itu sangat menyedihkan. Kita mempunyai histori sejarah yang sangat besar, seperti kerajaan Majapahit, seperti kerajaan Sriwijaya, teman-teman. Itu kita punya banyak dan banyak sekali kerajaan-kerajaan di bumi Nusantara ini. Tapi mengapa Indonesia sekarang sangat lemah, sangat manja? Tapi untung semenjak kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia sudah dilatih sangat mandiri. Kita tidak takut oleh bangsa asing, kita tidak bisa didikte. Dan kini komando telah dipimpin oleh Presiden Prabowo tercinta yang melanjutkan perjuangan dari mantan presiden kita, Bapak Jokowi. Ini merupakan sebuah harapan besar untuk membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mandiri, bangsa yang berdikari, macan Asia. Kita telah membuktikan, kita telah menjadi swasembada pangan. Itu merupakan sebuah anugerah untuk bangsa kita. Negara yang lain banyak yang bingung karena panasnya geopolitik. Ada beberapa perang di Timur Tengah dan di daerah yang lain. Teman-teman pasti sudah tahu, tapi Indonesia termasuk negara yang stabil. Indonesia energinya juga kuat, tidak menaikkan bensin rakyat kecil, subsidi tidak dinaikkan, teman-teman. Padahal tetangga-tetangga kita sudah banyak yang dinaikkan. Terus dana haji dipotong, teman-teman. Banyak yang telah dilakukan. Harga pangan stabil. Tapi mengapa masih banyak suara-suara pesimis dan suara-suara yang menghujat Presiden Prabowo tercinta? Jangan mudah terprovokasi, teman-teman. Jadilah bangsa yang cerdas. Jadilah penonton yang bijaksana. Gunakan jempol kita untuk mengetik narasi-narasi yang baik, narasi-narasi yang membangun. Ini demi kita, ini demi anak cucu kita. Ya udah, teman-teman, terima kasih telah menyimak sejauh ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya hanya beropini menurut keyakinan saya. Dan apa yang saya ucapkan hanyalah sebuah opini yang saya dapatkan dari internet. Saya bukan orang dalam pemerintah, teman-teman. Saya hanya anak kampung biasa yang ingin bangsa ini bersatu, tidak terpecah belah, tidak diadu domba seperti zaman dulu kita lemah karena penjajah mengadu domba kita. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe channel ini, Tiang Politik Merdeka.